Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayuwandita, mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6 di Universitas Islam Jember. Di sini saya akan melakukan proses konseling untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Bapak Farudin Mutakin MPD. Dalam proses konseling yang akan saya lakukan ini, saya menggunakan pendekatan humanistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai konseli. Nama saya Laila, saya kelas 11 IPA 2. Saya bersekolah di SMA Bima Ambulu. Saya mempunyai permasalahan dengan sahabat saya, di mana saya merasa dimanfaatkan oleh salah satu sahabat saya, sehingga saya ingin bertemu dengan guru BK saya untuk membantu menyelesaikan masalah yang saya alami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ada apa? Silakan masuk. Iya. Sebentar ya. Silakan duduk dulu. Ini Mbak Laila ya? Iya, Bu Mbak. Dari kelas 11 apa, Mbak? Dari kelas 11 IPA 2. Oh iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik. Gimana di kelas selama ini kalau jam pelajaran? Kalau saya sih sedikit nyaman sih, Bu, sekarang. Iya. Terus ini sekarang mau ada apa? Mau ada yang dibicarakan itu apa di sini? Kenapa menemui Ibu? Iya, jadi gini, Bu. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu terkait masalah saya gitu. Iya, terkait apa? Terkait di kelas atau dengan temannya atau bagaimana, Mbak? Terkait dengan teman-teman saya gitu. Gitu. Kenapa? Coba diceritakan dari awal dulu, kan biar Ibu di sini tuh ngerti ya. Jadi Mbak ceritakan, jangan ada yang ditutupi. Coba diceritakan dari awal dulu apa? Kenapa? Iya. Jadi gini, Bu. Saya kan punya sahabat. Kan ada 4 sahabat saya ya, Bu ya. Tapi saya itu yang paling deket banget itu sama Mbak Iva itu. Dan saya sudah hubungan lama dengan Mbak Iva ya, sekitar saya SMP lah, Bu, gitu kan, Bu. Saya itu merasa dimanfaatkan oleh Mbak Iva gitu. Oh gitu. Jadi Mbak Laila ini merasa Mbak Iva ini memanfaatkan Mbak Laila. Nah, ini memanfaatkannya itu dalam hal apa, Mbak? Maksudnya itu dalam hal pelajaran kah atau dalam hal apa? Coba dijelaskan lagi. Kenapa? Jadi gini, Bu, biasanya kan kalau pas kita mau jajan, terus mau semuanya pokoknya ya, Bu ya. Nah, yang dan Mbak Iva itu mau minjem uang saya gitu, Bu. Dan tapi akhirnya tidak dikembalikan lagi gitu. Dan itu pun nggak terulang satu kali dulu, Bu. Dan itu berkali-kali gitu, Bu. Gitu. Selama berteman itu yang merasa dibutuhkan itu menurut Mbak Laila ini ya kan, Mbak Laila berteman anak 4. Nah, itu merasa teman yang lain dimanfaatkan seperti itu kah atau Mbak Laila saja? Itu selama pengetahuannya Mbak Laila berteman dengan anak 4 itu bagaimana? Kalau yang lainnya sih kurang paham saya juga, Bu. Dan karena kan yang dekat sama Mbak Iva kan hanya saya biasanya gitu. Terus kalau memang seperti itu, selama berhubungan anak 4 itu Mbak Laila itu merasa dimanfaatkannya kan hanya dengan Mbak Iva ya. Iya. Terus kalau kalian berteman itu, teman-temannya itu bagaimana menanggapinya? Apakah Mbak Laila ini sudah pernah berusaha
berceritakah ke teman yang lain kalau Mbak Iva itu begini, itu pernah cerita nggak ke teman-temannya atau pernah curhat barangkali? Kalau soal gitu belum pernah sih Bu. Soalnya kan saya kan mau menjaga citranya Mbak Iva sendiri kan gitu. Iya. Itu sudah benar yang dilakukan sama Mbak Laila. Cuman kan gini, untuk untuk menghindari hal itu terjadi kembali, apakah Mbak Laila tidak ada keberanian untuk berbicara dengan Mbak Ivanya langsung? Dalam artian itu gini, Mbak Laila berbicara pelan-pelan, tidak langsung untuk mengutarakan apa yang dirasakan sama Mbak Laila itu enggak. Jadi kayak pelan-pelan sambil ngobrol sama Mbak Laila waktu di kantin, itu sambil ngobrol pelan-pelan dijelaskan, Mbak saya begini, tapi nggak langsung untuk masalahnya ini tadi. Itu pernah nggak? Maksudnya untuk keberaniannya itu pernah nggak? Pernah punya rencana sih kayak gitu. Dan ketika saya pikir-pikir lagi kok kayaknya ada rasa sungkan gitu Bu. Iya. Ya alhasilnya ya nggak jadi lagi gitu. Begitu belum terus seterusnya. Jadi belum sampai kesampaian ya. Iya. Jadi cuma hanya di niat, hanya di pikiran saja gitu. Jadi kalau misalkan menurut Ibu ya, ini dari masalahnya Mbak Laila dan Mbak Iva ini, itu alangkah baiknya itu Mbak Laila memberanikan untuk mencoba. Intinya coba dulu pelan-pelan masuk, tidak langsung membicarakan saya merasa tidak cocok dengan Mbak Iva, tidak seperti itu. Jadi kayak pelan-pelan masuk ke suasananya pertemanan kalian berdua, sambil ngobrol, sambil ngeteh di kantin. Itu nanti dari obrolan itu tadi kan nanti coba masuk pelan-pelan Mbak Laila, coba ngomong ke Mbak Iva, Mbak saya merasa kalau saya ini kurang nyaman. Nanti kan otomatis ada obrolan itu yang serius ya. Itu nanti pelan-pelan masuk, coba utarakan apa yang Mbak Laila ini rasakan sama Mbak Iva, seperti itu. Bisa? Tapi Bu, nanti semisal Mbak Iva marah atau atau benci itu gimana? Kan ya takutnya kan nanti akan rusak persahabatan saya dengan Mbak Iva gitu. Ya, saya paham. Ibu paham sekali dengan apa yang dirasakan Mbak Laila ini. Apalagi itu hubungan kalian persahabatan ya. Yang namanya sahabat itu kan gimana ya? Ibu juga pernah dulu itu punya sahabat kayak gitu tuh pernah, dan itu memang benar-benar kayak suatu hubungan yang benar-benar erat banget. Terus kalau misalnya apa-apa itu sungkan gitu, memang itu ibu juga rasakan itu. Cuman alangkah baiknya dalam persahabatan itu tidak ada tidak ada kecemburuan atau tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi buruknya sikap persahabatan itu. Jadi alangkah baiknya nggak apa-apa diutarakan pelan-pelan. Kalaupun nanti ya bisa yang Mbak Laila ini pikirkan atau asumsi Mbak Laila ini tadi terjadi, benar-benar terjadi kalau Mbak Iva meninggalkan Mbak Laila dan membenci Mbak Laila, oke, tidak apa-apa gitu Mas. Setidaknya Mbak Laila itu sudah mengutarakan apa yang dirasakan Mbak Laila, dan Mbak Laila pun tidak mengharapkan hal itu terjadi gitu. Jadi intinya tuh Mbak Laila tuh coba bilang ke Mbak Iva, ceritakan pelan-pelan, tapi Mbak Laila juga bilang, saya bicara seperti ini tidak untuk merusak persahabatan kita. Saya tidak merasa kecewa dengan hal itu, tidak. Hanya saja Mbak Laila ini merasa kurang nyaman dengan sikap Mbak Iva yang seperti itu. Nah, bisa pelan-pelan gitu Mbak, bisa ya, dicoba gitu ya. Jadi nanti saya harus berbicara kepada Mbak Iva gitu ya Bu. Ya, gimana bisa? Sedikit sulit sih Bu kayaknya Bu. Ya memang sulit awalnya. Jadi nggak harus sehari itu, Mbak Laila bertemu dengan Mbak Iva terus berbicara langsung to the point ke situ. Jangan. Bisa sehari 2 hari kayak pelan-pelan mendekati Mbak Iva, dari lebih dekat dari hari-hari sebelumnya kayak gitu kan. Kita kayak mau ada yang dibicarakan, tapi kan ini
karena ada masalah, jadi pelan-pelan sambil masuk. Jadi bisa 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Mbak Laila sering mendekati Mbak Iva untuk berbicara akan hal ini gitu ya. Bisa ya pelan-pelan. Insya Allah saya akan berusaha untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan kepada Mbak Iva dulu ya. Insya Allah. Baik, saya rasa kan ini sudah sudah cukup ya untuk Iya. pertemuan ini. Gini Mbak, kalau misalnya nanti Mbak Laila mengalami kendala waktu mencoba berbicara dengan Mbak Iva, Mbak Laila boleh kesini lagi, boleh menemui Ibu, boleh menanyakan bagaimana solusi selanjutnya ya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Kalau Ibu tidak repot bisa membantu Mbak Laila ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih sama-sama. Akhirnya saya merasa plong, Iya, merasa nggak lega apa-apa. gitu Gini, Bu. Mbak, yang namanya masalah itu memang harus ada solusinya. Tapi memang semua solusi juga tidak harus berhasil, tidak. Jadi memang harus pelan-pelan. Tidak sekali pertemuan terus bisa selesai, itu tidak. Iya, tidak apa-apa kesini kalau misalnya nggak ada guru mata pelajaran, kesini nggak apa-apa ya. Soalnya memang masalah ini pun, pembicaraan ini pun juga tidak akan sampai di telinga orang lain. Iya sudah Bu, kalau begitu saya mau pamit dulu nggih. Iya, hati-hati ya Mbak. Kalau masih mau ada pelajaran dilanjutkan, Iya. tetap jaga hubungan baiknya dengan sahabatnya Mbak Laila ya. Iya Bu, terima kasih ya sekali lagi. Ya, sama-sama. Hati-hati ya Mbak. Iya. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.